Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Eka Putri SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Yogi Hermawan dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam B. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari pertanyaan guna untuk menyelesaikan tugas daripada ujian akhir semester ganjil. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Aliran filsafat pendidikan idealisme dapat dimaknai sebagai suatu aliran dalam filsafat yang mengacu pada pandangan tentang keutamaan dan keagungan jiwa atau ide-ide. Dengan kata lain, berarti juga bahwa realitas yang mengemuka dalam kehidupan kita sehari-hari semata-mata hanyalah proses realisasi dari ide atau jiwa tersebut. Sedangkan filsafat pendidikan materialisme dapat dimaknai sebaliknya, yaitu bahwa realitas ini lebih utama ada daripada ide atau jiwa manusia. Filsafat pendidikan realisme merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran ini memandang bahwa objek pengetahuan manusia berada di luar diri manusia. Jadi antara keduanya saling dikaitkan dalam dunia pendidikan sehingga akan menjadi keberhasilan dalam pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, jelaskanlah makna aliran pemikiran filsafat pendidikan di Indonesia. Pendidikan sebagai aktivitas manusia yang mengasumsikan adanya filsafat yang melatar belakanginya, sehingga bentuk dan paradigma pendidikan pun beraneka ragam sesuai dengan banyaknya filsafat dan aliran filsafat. Filsafat pendidikan juga dikaitkan sebagai filsafat formal yang diterapkan dalam bidang pendidikan. Hubungan antara keduanya, filsafat dan pendidikan terjalin melalui suatu hubungan yang bersifat keharusan yang ditinjau dari segi filsafat maupun segi ilmu pendidikan. Pertanyaan yang ketiga, menurut saudara bagaimanakah praktek pendidikan Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskanlah dengan contoh. Ilmu pendidikan di Indonesia sekarang ini adalah dalam keadaan buta dan tuli karena ilmu tersebut tidak ditopang oleh filsafat yang mendasari pendidikan nasional, tidak memperhitungkan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk atau bineka, dan tidak didasarkan kepada pengetahuan yang nyata tentang perkembangan jiwa dan fisik anak Indonesia, serta ilmu pendidikan itu tidak didukung oleh body of knowledge yang relevan dengan masyarakat Indonesia, dan juga tidak didukung oleh lembaga yang menjadi soko guru dari ilmu pendidikan di Indonesia. Contoh kecil dari kasus ini adalah kurikulum yang terus berubah. Dengan adanya perubahan kurikulum tersebut, sampai saat ini pun belum memberikan dampak yang signifikan dalam kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kurikulum yang berubah-ubah, secara tidak langsung membuat para guru kesulitan dalam pelaksanaannya. Belum lagi beban terhadap para peserta didik yang harus berganti-ganti kurikulum untuk tercapainya kualitas pendidikan yang baik. Maka perlu diperhatikan konsep dalam kajian perencanaan serta pelaksanaan proses pendidikan. Dalam filsafat pendidikan, seharusnya proses pendidikan tidak terlepas pada 3 konsep filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertanyaan yang terakhir, jelaskanlah maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Artinya, memperluas kemudahan bagi kalangan pelajar atau pembelajar dengan cara memberikan fasilitas dari kebutuhan pendidikan itu sendiri. Mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga artinya bahwa pendidikan haruslah dapat diakses oleh setiap warga negara tanpa klasifikasi ekonomi maupun strata sosial tertentu. Dengan demikian, maka misi mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terrealisasi dengan baik. Baik, itulah tadi jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.